saat aku lemah, di saat ku tak berdaya, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Yesus penuh kasih, Yesus penuh kuasa, kuasa-Mu tiada berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu tetap sama, pertolongan-Mu bagiku. Aku bersyukur padamu buat kasih setiamu. Saat aku lemah, di saat ku tak berdaya, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Yesus penuh kasih, Yesus penuh kuasa, kuasa-Mu tiada berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu tetap sama, pertolongan-Mu bagiku. Aku bersyukur padamu buat anugerah-Mu. Kasih-Mu tetap sama, pertolongan-Mu bagiku. Aku bersyukur padamu buat anugerah-Mu. Kasih-Mu tetap sama, pertolongan-Mu bagiku. Aku bersyukur padamu buat anugerah-Mu. Aku bersyukur padamu buat anugerah-Mu. Aku bersyukur padamu buat anugerah-Mu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara
bagaimana kabar kita? Sore hari ini kita berjumpa kembali ya dalam ibadah pendalaman Alkitab, dan kita berdoa bersama agar segala sesuatu ini dilalukan dan kita dapat berjumpa satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan. Tapi kita ikuti kehendak dan rencana Tuhan saja. Dan pada saat ini mari benar-benar kita siapkan hati kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama, kita tundukkan kepala bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, khususnya kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah pendalaman Alkitab. Kami mau kembali mendalami firman Tuhan, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan, dan bawa kami semua untuk mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu Tuhan, dan hidup kami dipulihkan, diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pimpin jalannya ibadah pendalaman Alkitab pada saat ini, hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus Kristus. Yesus menjadi pelindung dalam hidup kita. Yesus menjadi penolong dalam hidup kita. Yesus yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Segala kesusahannya tanggung. Hanya Yesus
Engkau setia, Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarkan saat ini kami terus memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan baik, Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan pujian kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyertai
yang bagiku seperti air madu. seperti air madu Ya ya dari batu karang. dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis seperti air madu. Seperti air madu Ya ya dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Biarkan firman Allah terus memuatkan perjalanan hidup kita dan hari-hari kita terus diisi dengan firman-Nya. Firman yang ajaib, firman yang penuh dengan kuasa. Kita mengangkat satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. di tengah ombak dan arus pencobaan. Kami terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Perhatikan tiap tetesan
penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa hidup kami. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melihat setiap kerinduan dan hasrat kami, terus dekat dan melekat kepada Engkau. Dan tiba saatnya, pada saat ini, firman-Mu dibentangkan, dan kami siap Tuhan menerima berkat-berkat firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, dan kami disebut orang-orang yang berbahagia karena firman-Mu kami dengarkan. Mari kuasai setiap hati dan pikiran kami, jamah setiap hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore ini pelajaran Alkitab Mazmur sudah sampai kepada seri yang ke-131 dan ada di Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya salah. Saya akan baca kembali ayat 2 sampai ayat 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dari Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat yang keempat, pelajaran Alkitab sore ini saya memberikan judul Tidak Takut Ancaman. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sebagai manusia ada dalam banyak ketakutan karena kita ada di tengah-tengah ancaman. Tetapi sore ini kita belajar melalui kebenaran firman Allah, bagaimana kita menyikapi ancaman yang sedang mengancam hidup kita dan kita tidak menjadi takut. Karena di ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Apa yang membuat tidak takut? Sore ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Allah, alasan manusia tidak takut ancaman. Ada 3, Allah menjadi perlindungannya. Yang kedua, Allah sumber kekuatannya. Dan yang ketiga, Allah sebagai penolong. Allah menjadi tempat perlindungannya. Di Mazmur pasal 46 ayat yang kedua,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah menjadi perlindungan kita. Allah menjadi tempat perlindungan kita. Allah menjadi sumber kekuatan kita. Allah sebagai penolong dalam hidup kita. Allah menjadi tempat perlindungan. Di mana tempat yang aman sekarang? Gak ada, saudara. Kita mau lari kemana? Kita mau sembunyi di mana? Di belahan dunia manapun, di mana kita mencari tempat yang nyaman, tempat yang aman, di mana tempat yang dapat melindungi kita? Jawabannya hanya di Alkitab. Alkitab memberikan penjelasan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ketika hidup kita lari kepada perlindungan yang tepat dan benar, kita tidak akan takut dengan berbagai-bagai macam situasi, saudara. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-61 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Alkitab katakan di ayat ini, sungguh engkau menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kita tidak akan takut dengan ancaman-ancaman di dunia ini yang sedang mengancam kehidupan kita. Di banyak sisi-sisi kehidupan kita, kita selalu alami banyak tantangan dan ancaman. Tetapi sesuai dengan firman Allah, tidak takut. Karena apa? Karena Allah telah menjadi tempat perlindungan kita, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Mazmur 142 ayat yang ke-6. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhanku, kataku, engkau tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Kita tidak takut ketika setiap saat kita berseru-seru kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, engkau tempat perlindunganku. Tuhan akan selalu melindungi hidup kita. Yang kedua, Allah sumber kekuatan kita. Dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan itu kekuatanku. Kita akan baca dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita tidak takut ancaman, karena Allah itu menjadi kekuatan kita, sumber kuat kita, sumber hebat kita, kemampuan kita hanya dari Allah. Dan Alkitab katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Apabila mereka melintasi lembah-lembah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal pada musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
Ketika Allah menjadi sumber kekuatan kita, Allah itu kuatku. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang menurun, saudara. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang lemah, tetapi perjalanan hidup kita perjalanan yang kuat. Seperti yang ditulis di Mazmur pasal 84 ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Yang ketiga, alasan manusia tidak takut dengan berbagai-bagai macam bentuk ancaman, karena Allah menjadi perlindungannya, Allah sumber kekuatannya, Allah sebagai penolong. Penolong yang tidak terbatas oleh waktu, penolong yang tidak terbatas oleh tempat, penolong yang tidak terbatas oleh jarak. Dimanapun kita berada, di darat, di laut, di udara, Allah dapat menolong kita semua. Karena itu, apapun bentuk ancaman di hidup kita, kita tidak keder, kita tidak takut, kita tidak lemah. Ketika Bapak Ibu Saudara menempatkan Allah sebagai penolong satu-satunya di dalam hidup kita. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mengapa tidak takut? Mengapa tidak lemah? Mengapa tidak putus asa? Mengapa tidak mundur? Jawabannya, Tuhan adalah penolongku. Mari sore ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ancaman yang dihadapi oleh manusia sesuai dengan konteks di Mazmur 46 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Alkitab menjelaskan kepada kita bersama, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Banyak manusia yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai kekuatannya, Tuhan sebagai penolongnya. Ketika bumi berubah, ketika gunung-gunung goncang, ketika laut bergelora, laut berbuih airnya, mereka ada di dalam ketakutan. Tetapi meskipun bumi berubah, gunung goncang, laut berbuih airnya, dan ketika kita terus perlindungan kita kepada Tuhan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, dan pertolongan kita hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, kita tidak menjadi takut. Bumi berubah, gunung goncang, laut bergelora, kita tetap bergerak maju untuk melayani Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-24 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Yesaya 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, ancaman yang sangat mengerikan karena bumi tandus,
Dan Alkitab katakan bumi remuk redam, hancur, bumi terhuyung-huyung. Tetapi ini tidak menjadi ketakutan untuk kita ketika kita terus berlindung pada Tuhan, ketika kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, ketika kita tetap mempercayai, meyakini Tuhan selalu menolong kita. Yang kedua, kita lihat gunung goncang. Dari Mazmur 46 ayat 3 dikatakan gunung goncang. Kita sambung di Mazmur pasal 97 ayat yang kelima. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Gunung-gunung goncang, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Ancaman yang membuat manusia takut dan takut. Dan yang ketiga, laut yang berbuih airnya. Mazmur pasal 46 ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 4. Sekalipun rebut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, laut ketika bergelora, berbuih, terjadi tsunami besar. Wah, siapa manusia yang tidak takut? Tetapi Alkitab katakan engkau tidak takut ketika pelarianmu, perlindunganmu hanya kepada Tuhan. Kita baca lagi Mazmur pasal 93 ayat yang keempat. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Gelombang laut yang besar, pecahan ombak laut yang hebat, yang Mazmur katakan di Mazmur 93 ayat 4, tetapi Alkitab katakan lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Apapun yang terjadi di tengah-tengah guncangan bumi, gunung, laut, kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, Allah yang memiliki otoritas yang tertinggi, Allah pencipta langit, bumi, dan laut. Dan itu semua tidak menjadikan kita takut dengan ancaman bumi yang berubah, ancaman gunung-gunung yang goncang, ancaman laut yang berbuih airnya, ketika kita tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita satu-satunya, ketika kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan harta, bukan di dalam kekuatan akal kita, tetapi kita mengakui Tuhan, Engkau adalah sumber kuatku, dan pertolongan kita hanya di dalam Tuhan, sehingga kita tidak takut pada ancaman, tidak menjadi takut dan gentar, karena perlindungannya ada di dalam Tuhan. Kita akan baca ayat terakhir kita dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10, ayat penutup kita pada sore hari ini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui firman Allah yang sudah kami pelajari, kami tidak menjadi takut lagi. Meskipun kami menghadapi ancaman bumi yang berubah,
Meskipun kami menghadapi ancaman gunung-gunung yang bergoncang, meskipun kami menghadapi ancaman laut yang berbuih airnya, gelombang yang besar, kami tidak takut. Karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah penolong untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah sore ini. Berkati mereka, kuatkan mereka. Engkau memberikan kekuatan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, Engkau mau cukupkan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah sore ini. Dan berkat Allah Bapa, berkat Allah Putra, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Engkau datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.